Salah satu topik teologi Kristen membahas tentang manusia, doktrin manusia, yang juga kerap disebut antropologi, dari kata antropos, manusia, dan logos, ilmu. Secara sederhana berarti antropologi adalah ilmu tentang manusia. Dalam teologi Kristen, Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai keberadaan yang unik. Dalam bahasa Latin disebutlah manusia ini imago Dei. Imago Dei. Ciptaan yang unik, yang mulia. Gambaran Tuhan Allah. Keunikan manusia itu ditandai dari unsur-unsur yang ada padanya. Dapatlah dikatakan bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama itu sering disebut yang materi. Unsur yang materi, tubuh ini, daging ini, inilah unsur yang materi. Dan unsur yang kedua, itulah yang dapat disebut unsur non-materi, yang tak nampak. Yang tak nampak. Itulah yang disebut roh. Atau ada yang menyebutnya jiwa dan roh. Sehingga dalam kelompok teologi Kristen ada dua bagian besar paham soal unsur manusia itu. Ada yang menyebut bahwa manusia terdiri dari dua unsur saja, yaitu unsur materi dan non-materi. Sedangkan kelompok lain berkata manusia terdiri dari tiga. Itulah yang mereka sebut roh, jiwa, dan tubuh. Dikotomi atau trikotomi. Soal hal itu nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya. Manusia pertama rupanya disebutlah dengan nama Adam. Adam, di manakah engkau? Nah, itulah nama manusia yang pertama itu. Nama Adam rupanya adalah untuk mengingatkan manusia itu akan asalnya. Karena manusia itu diambil dari tanah, dibangun dari tanah. Dalam bahasa Ibrani, Adamah. Adamah itu tanah. Engkau manusia, engkau Adam. Kau diambil dari Adamah. Ingatlah namamu Adam, karena kamu dari Adamah. Begitulah rupanya soal manusia yang dapat kita pelajari di Alkitab, yang kemudian disusun menjadi teologi tentang manusia, doktrin manusia, antropologi. Lebih lanjut, manusia itu rupanya dicatat dicipta Allah menurut gambar dan rupanya. Dalam Kejadian pasal 1 dapatlah kita baca baik-baik. Pasal 2, paling tidak begini bunyi firman yang bisa kita ingat. Kejadian pasal 1 ayat 28, 29. Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu Elohim berbincang dalam Ketritunggal. Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu siapalah manusia pertama itu. Adam dan istrinya itu. Hawa. Diciptakan menurut gambar Allah. Dalam Yakobus dapat kita baca juga satu ayat yang mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Apakah yang dimaksud manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam pengertian fisik? Tentu saja tidak. Tentu saja manusia dicipta menurut gambar Allah bukan dalam arti jasmani seperti saya lah Tuhan itu punya daging. Tidak.
Karena kita baca di Yohanes, Tuhan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Tapi kan Allah dilihat oleh manusia, Pak, dalam bentuk seperti manusia. Ya, betul begitu memang. Cara Tuhan Allah menampakkan wujud nyatakan dirinya kepada manusia dengan gambar yang dikenali manusia. Seperti manusia lah dia tampil. Entah itu di kisahnya Musa, entah itu di kisahnya Yakub, entah itu di kisahnya Abraham. Ya, Abraham yang paling jelas memang dicatat. Ada 3 orang pria berkunjung ke kemahnya. Allah mengambil gambar itu untuk menunjukkan dirinya kepada manusia. Tapi sesungguhnya Tuhan Allah tidak berfisik. Maka di dalam perjanjian lama ketika dicatat di situ manusia diciptakan menurut gambar Allah, niscaya kita memahaminya bukan dalam pengertian fisik, tetapi lebih kepada personalitas kepribadian. Tuhan Allah menjadikan manusia itu dengan kepribadian. Sebagaimana Tuhan Allah itu adalah berpribadi. Tuhan Allah menciptakan manusia itu sebagai keberadaan, eksistensi yang spiritual, yang rohani. Sebagaimana Tuhan Allah adalah eksistensi yang rohani, spiritual, roh. Maka menurut gambar Allah diciptakannya manusia itu secara sederhana, seperti Tuhan Allah adalah roh, makhluk roh, maka manusia itu pun sebenarnya adalah makhluk roh yang kemudian dihembuskan Tuhan ke dalam tanah. Demikianlah tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Karena gambar Allah yang dihembuskan kepada tanah itu. Pendekatan lain, manusia diciptakan menurut gambar Allah dapatlah dikatakan dalam natur moral. Sebagaimana Tuhan Allah adalah pribadi yang bermoral, demikianlah manusia ciptaannya itu diciptakan pribadi yang bermoral. Itu yang membedakannya dengan makhluk ciptaan yang lain seperti binatang-binatang. Keunikan manusia di situ. Binatang itu tidak berpribadi, binatang itu tidak punya roh, sekalipun dia itu dapat disebut makhluk bernyawa, tapi bukan makhluk berroh. Binatang tidak dapat dikatakan makhluk bermoral. Manusialah yang dikatakan makhluk bermoral. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik. Bicara soal antropologi, akhirnya juga kita akan sampai pada pembicaraan tentang kejatuhan manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 3 dijelaskan bagaimana manusia pertama itu ternyata gagal dalam ujian ketaatan. Itulah yang disebut sebagai kejatuhan dalam dosa. Tidak ada banyak larangan Tuhan berikan di awal-awal ketika manusia itu mulai beradaptasi dengan peradabannya. Malahan Tuhan kasih banyak keringanan, Tuhan kasih banyak peluang bebas melakukan ini itu. Yang dicatat di Alkitab hanya satu ujian ketaatan. Jangan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden. Itu saja. Tuhan tidak buat ujian yang dalam bahasa saya, dia bermacam-macam, berwarna-warni, sangat rumit. Tidak. Hanya satu. Dan ternyata dalam satu ujian itu manusia terbukti gagal. Jatuhlah manusia itu. Sehingga disebutlah berdosa. Maka dosa masuk ke dunia manusia lewat manusia pertama itu. Lewat Adam dan Hawa. Di Alkitab dicatat si ular sebagai makhluk yang paling cerdik di antara binatang. Yang rupanya dipakai si setan sebagai sarana untuk menggoda manusia itu. Terhukum. Sebagaimanapun si setan di situ sudah juga menerima hukuman. Di masa depan
anak manusia itu, anak perempuan manusia itu akan menghancurkan kepala si ular, kepala si setan. Manusia terhukum, laki-laki dan perempuan terhukum. Laki-laki akan berjerih lelah mengolah tanah, perempuan akan bersakit dalam mengandung dan melahirkan. Pun tanah terkutuk oleh karena dosa manusia. Demikianlah ciptaan-ciptaan lain pun mengalami dampak dari kejatuhan manusia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan di akhir video ini adalah, apakah manusia pertama itu mati karena berdosa? Atau apakah manusia itu tetap akan mati sekalipun sekiranya mereka tidak berdosa? Renungkanlah pertanyaan ini untuk kita bicarakan lagi di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.